Dewasa ini Bapak Ibu ada istilah di tengah-tengah anak muda itu adalah bekerja cerdas bukan bekerja keras. Itu kontradiktif sekali. Ada benernya tapi kurangnya banyak Bapak Ibu. Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam acara Lebih Dari Pemenang. Senang berjumpa kembali dalam kondisi sehat bagi saudara semua dan kami berdoa lewat acara ini Anda tetap diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dilindungi Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Saya akan baca satu ayat buat kita sekalian dari Amsal 18 ayat 14 mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Ya, judul renungan hari ini saya beri satu kata, enthusiasm atau antusias. Biasanya orang berpikir kata-kata antusias itu adalah milik orang-orang sekuler yang dibuat dalam yel-yel. Ayo semangat, ayo semangat, ayo semangat. Rupanya tidak Bapak Ibu. Ya, kata semangat itu berasal dari kata terminologi Alkitab. Bahasa Inggris mengatakan enthusiasm itu berasal dari bahasa Yunani. Dari dua kata en dan theos, artinya di dalam Tuhan. Jadi setiap orang yang di dalam Tuhan itu pasti mendapatkan gairah semangat dalam menjalani hidup mereka. Saya beri definisi umum tentang antusias itu adalah suatu sikap gairah dan semangat yang bergerak keluar dalam diri seseorang sebagai akibat kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam diri orang tersebut. Jadi ketika orang menyadari bahwa ada Tuhan dalam diri dia, ada Allah dalam diri dia, maka kesadaran itu Bapak Ibu akan memberikan semangat, keberanian, daya juang, dan kegerakan buat orang dalam menjalani hidup. Ada beberapa ciri orang-orang yang antusias Bapak Ibu. Pertama saya dapatkan dari Bilangan 13, 30, 31 mengatakan demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ini kalimat Kaleb, orang yang antusias Bapak Ibu. Pada saat itu orang Israel sedang gentar memasuki tanah Kanaan karena laporan pengintai 10 orang mengatakan tanah Kanaan itu penuh dengan negara-negara, kota-kota berkubu, orang-orangnya tinggi besar, lalu katanya ada isu mereka makan orang sehingga gentar orang-orang Israel mau pulang ke Mesir. Tapi Kaleb beda. Kaleb katakan tidak, kita akan maju. Kebanyakan orang Bapak Ibu itu kalah sebelum berperang, tapi Kaleb tidak. Sebelum berperang dia berani dan maju. Dan dikatakan bukan hanya maju, kita akan mengalahkannya bersama Tuhan. Karena Tuhan yang memerintahkan, Tuhan yang menyertai kita. Di mana letak keberanian Kaleb? Di mana letak semangat Kaleb Bapak Ibu? Karena Kaleb dekat dengan Tuhan. Karena Kaleb itu taat dengan Tuhan. Karena Kaleb itu sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan tidak sedikit pun dia ragu akan Tuhannya, akan penyertaan Tuhannya. Karena Kaleb taat, takut, dekat Tuhan, maka dia memiliki keberanian yang besar menghadapi tantangan. Jadi salah satu ciri orang yang punya antusiasme dalam hidupnya, orang itu berani hadapi tantangan. Saya mau tanya, siapa di antara Anda yang tidak punya tantangan dalam hidup? Pasti Anda punya, saya juga punya. Masalahnya berani nggak kita? Dan kalau saudara berani, pertanyaan, dari mana keberanian itu? Kaleb mendapatkan keberanian karena dia percaya pada Allahnya. Dan dia yakin ada Allah bersama dengan dia. Dan benar Bapak Ibu, Kaleb mendapatkan keberanian dan dia melangkah dan dia maju berperang. Dan Alkitab berkata Kaleb mendapatkan kemenangan dan bisa mengalahkan orang-orang Kanaan pada masanya. Yang kedua, apa ciri daripada entusiasme? Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 9 dikatakan, sebab kau masih ingat saudara-saudara akan usaha dan jerih lelah kami sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu, kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Ciri-ciri orang yang bersemangat Bapak Ibu adalah orang itu punya daya juang yang tinggi Bapak Ibu.
Dikatakan dia berjeri lelah. Dia bekerja siang dan malam. Jadi orang-orang yang punya semangat adalah orang-orang yang punya daya juang yang tinggi, punya daya juang untuk bekerja keras, tidak mau menjadi parasit, tetap menjadi orang yang mandiri. Ya, zaman dulu Bapak Ibu, pendeta itu wajar dibiayai jemaat, tapi Paulus tidak mau. Dia mau mandiri, dia bikin kemah, dia bikin tenda, dia jual. Dia tidak mau menjadi beban buat jemaat yang tidak mampu. Dan dia bekerja siang dan malam. Ya, untuk eksis, untuk survive. Itulah ciri-ciri daripada orang-orang yang punya semangat dalam kehidupannya. Dewasa ini Bapak Ibu, ada istilah di tengah-tengah anak muda itu adalah bekerja cerdas, bukan bekerja keras. Itu kontradiktif sekali. Ada benernya tapi kurangnya banyak Bapak Ibu. Ya, di mana-mana Bapak Ibu, kalau orang ingin survive, dia tidak bisa lepas daripada bekerja keras. Dan kalau kita perhatikan orang-orang hebat, orang-orang besar di dunia, mereka adalah orang-orang yang punya daya juang dan kerja keras yang luar biasa. Dan itu indikasi daripada orang yang punya antusiasme. Jadi penghiburan buat Bapak Ibu yang sedang bekerja keras siang malam, engkaulah orang berantusias. Awasan buat Anda yang bermalas-malas, jangan-jangan Anda bukanlah orang yang antusias. Yang ketiga terakhir, Filipi 4 ayat 12-13 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada suatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam segala hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang terakhir, orang yang punya antusias, orang yang punya daya tahan tinggi. Ya, daya tahan tinggi dalam segala situasi. Paulus katakan, aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan, ya, aku tahu kecukupan, aku tahu penderitaan. Dikatakan, namun aku cakap melakukannya karena Tuhan berikan kekuatan kepadaku. Jadi orang antusias itu adalah orang yang tahu bahwa dia pasti melewati masa-masa sulit, tapi dia tahu ada Tuhan yang memberi kekuatan menjadi daya tahannya. Menjadi daya tahan untuk tetap keep fight apapun kondisi kehidupannya. Satu kali ada seorang gembala sidang sambut jemaatnya dan tanya, Pak apa kabarnya? Lalu jemaat dikatakan, wah beratlah Pak Pendeta, situasinya nggak baik, keluarga begini. Minggu depan Pak Pendeta sambut lagi katakan, gimana kabarnya Pak? Ya susah Pak Pendeta, semua berantakan, nggak ada yang becus. Minggu depan ditanya, begitu lagi. Minggu keempat gembala sidangnya tanya, dan sebelum jemaatnya jawab, gembala sidang katakan, Pak saya mau tanya dulu, engkau punya Tuhan yang hidup apa tidak? Engkau punya Tuhan yang hebat apa tidak? Anda punya Tuhan yang hebat tapi Anda kalah perang katanya. Bapak Ibu, orang yang antusias meskipun jalan hidup tidak mudah tapi dia tahu punya Tuhan yang besar, pasti Tuhan beri kekuatan untuk dia dan dia akan maju terus apapun situasinya. Semangat Bapak Ibu, antusias bukan karena kemampuan diri tapi karena Tuhan di dalam kita memberi energi, memberi kehidupan, memberi kekuatan untuk kita menghadapi kehidupan apapun situasinya. Tuhan memberkati kita semua.